Ternyata pemisalan yang ketiga tadi masih salah. Selanjutnya, kita lakukan pemisalan yang keempat, yaitu P index harus lebih besar dari hujan 26 mili dan harus kurang dari hujan terkecil berikutnya, yaitu 35 mili. Sehingga hujan 22 mili, hujan 25 mili, hujan 26 mili sudah tidak memenuhi syarat dan sudah tereliminasi, tidak perlu lagi kita hitung. Maka yang masih tersisa adalah hujan P1 dan hujan P2. Yang kita jumlahkan adalah hujan P1 39 dan hujan ditambah dengan hujan P2 hanya sekitar 35. Kemudian dikurangi dengan PLL, lalu dibagi dengan 2 karena hujan kita hanya 2 jam. Kemudian hasilnya 32,0065 mm per jam. Kita cek apakah P index kita sudah memenuhi syarat. Di range lebih dari 26 dan harus kurang dari 35 mili. Kita cek, ternyata P index kita 32, lebih dari 26 oke, dan kurang dari 35. Maka pemisalan kita sudah benar. Jadi nilai P index kita sebesar 32,0065. Di sini kita sudah dapatkan, maka di Excel jadi saya sudah langsung cari nilai P index-nya, yaitu 39 plus 35 dikurangi dengan TLL lalu dibagi 2. Kita bisa lihat di sini nilai P index kita 32,0065. Selanjutnya setelah mendapatkan P index, saya berikan kotak terlebih dahulu agar rapi. Di sini kita tulis dulu satuannya ya. Ini adalah milimeter, sedangkan V efektif harus milimeter. Cara mencari P efektif adalah nilai P dikurangi dengan nilai P index. Hasilnya 6,935. Kemudian kita cari lagi nilai P jam kedua dikurangi dengan P index. Lalu kita cari lagi nilai P dikurangi dengan P index. Ingat, kalau nilainya minus, maka kita anggap P efektifnya sama dengan 0. Jika hasilnya minus, kita dianggap 0. Sehingga didapat nilai P efektif kita sebanyak 2 P efektif. Ini kita namain P efektif 1 yang 6,9935, kemudian 2,9935 menjadi P efektif kedua. Setelah dapat nilai P efektif, lalu kita mencari hidrograf satuan terukur dengan metode polinomial. Di sini kita tambahkan kolom yaitu P efektif pertama. Kemudian di sini P efektif kedua. Ingat di sini cuman hanya 2 P efektif. Misalkan suatu saat nanti jika kalian menemukan data atau kasus di suatu DAS yang memiliki P efektifnya lebih dari 2, maka para mahasiswa bisa menambahkan P efektif itu bisa sampai dari tergantung P efektif yang didapatkan. Bisa sampai P efektifnya sampai banyak. Bisa 4, bisa 5, sampai 6, bahkan bisa sampai 7. Tergantung dari data yang diketahui. Sedangkan di soal kita P efektifnya hanya didapatkan 2 saja. Maka kolom kita cukup sampai 2 P efektifnya. Lalu ada kolom hidrograf satuan atau HS saya singkat dalam satuan meter kubik per detik.
Kemudian setelah ada AS, kita harus cek hidrograf tersebut apakah sudah hidrograf 1 mili per jam. Maksudnya hidrograf satuan terukur ini kita harus mencari hidrograf yang diakibatkan hujan 1 mili. Berapa besar hujan 1 mili itu memberikan kontribusi banjir. Maka kita memerlukan hidrograf satuan koreksi namanya. Kita singkat HS koreksi. Kita memberikan meter kubik per detik. Oke, saya berikan dulu garis pada tabel ini lebih rapi. Oke, kalau sudah nilai P efektif pertama kita pindahkan 6,9935, kemudian P efektif kedua 2,9935. Kalau sudah kita pindahkan angkanya tinggal kita cari. Nah, dalam metode polinomial P efektif maksimum akan menjadi pengurang terhadap V efektif yang lainnya. Sehingga misalkan V efektif kita di sini ada 3, sedangkan P efektif maksimumnya terjadi di P efektif 2, maka nilai pengurangnya bisa terjadi di V efektif kedua. Karena kebetulan P efektif maksimum kita berada di P efektif pertama, maka susunan dari tabel ini tidak terlalu banyak berubah. Kita memulai menghitung hidrograf yaitu ketika terjadinya awal kenaikan, yaitu atau ketika base flow awal yang kita hitung, yaitu kita tandain P efektif pertama, tandain seperti ini dulu warna kuning, kemudian P efektif kedua. Karena kenapa dia harus bertingkat? Karena hujan yang terjadi itu intervalnya berbeda, atau interval hujan itu dalam satuan jam. Misalkan hujan P efektif pertama terjadi jam pertama, kemudian P efektif kedua terjadi pada jam kedua. Jadi perlu adanya, dia tidak berbarengan hujan ini terjadi, maka dia harus ada tingkat seperti anak tangga, maka kita tandain terlebih dahulu di P efektif kedua. Kemudian hidrografnya tetap dimulai pada jam ke-0, kita tandain. Kemudian di slide sudah dijelaskan juga tutorial bagaimana cara mencari rumus-rumus pada hidrograf polinomial. Di sini cara mengisi kolom pada V efektif pertama yaitu kolom 6. Kolom 6 adalah P efektif kedua dikurangi dengan nilai HLL dikurangi V efektif kedua. Jadi kita harus mencari dulu nilai V efektif kedua. Di sini kebetulan P efektif kedua kita di sini kosong ya, atau 0. Tinggal Anda buatkan saja dulu rumusnya agar bisa ditarik, yaitu nilai HLL dikurangi dengan hasil P efektif kedua. Hasilnya 0. Kemudian rumus untuk mengisi pada kolom P efektif kedua yaitu HS dikalikan dengan hujan P efektif kedua yaitu 2,935. Kita cari di sini. Kita buatkan saja dulu rumusnya yaitu HS dikalikan dengan hujan P efektif kedua. Jangan lupa dikunci nilai hujan P efektif keduanya. Karena sifatnya tetap, nilai P efektif kedua tidak berubah, agar bisa ditarik. Kemudian rumus mencari HS yaitu hasil kolom ke-6 dibagi dengan hujan efektif ke-1 atau hujan P efektif maksimum. Kita cari yaitu hasil kolom ke-6 dibagi dengan hujan P efektif maksimum. Kita kunci nilai P efektif maksimum atau P efektif pertama.
Lalu kita tarik persamaan